ini malaikat yang motong. Ya. Jadi ada 1-2 riwayat yang melaporkan hal itu, tapi bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, kata Rasyid Ridha, Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, tidak ikut perang. Dijawab oleh yang lain, tidak ada masalah dalam meriwayat hadis. Seorang sahabat tidak harus hadir. Dia akan menerima beritanya. Bukankah kisah turunnya wahyu pertama di Gua Hira diceritakan oleh Aisyah? Padahal waktu itu Aisyah belum lahir. Berarti Aisyah bukan saksi mata, tapi beliau dapat cerita dari Nabi, dari sumbernya. Nggak ada masalah. Waktu Ibnu Abbas masih kecil tidak ikut, tapi beliau dapat cerita dari pelakunya. Sehingga keberatan Rasyid Ridha, mereka jawab, di kalangan ulama hadis tidak ada masalah kalau riwayat hadis itu dari sahabat kecil ataupun dari tabi'in besar, nggak ada masalah. Sedangkan malaikat ikut serta dan itu berarti mengecilkan perjuangan kaum muslimin dan membesar-besarkan kaum Quraisy. Tanpa ikut perang pun malaikat bisa juga diartikan mengecilkan karena sudah dibantu oleh para malaikat. Nah, ini ada 2 pendapat begitu, apakah malaikat ikut perang atau tidak. Nah, jalan tengahnya ya kita kan sukanya jalan tengah. Jalan tengahnya ya malaikat ikut, tetapi tidak dalam rangka harus mengalahkan habis. So kalau targetnya mengalahkan, tidak usah 1000 malaikat, 1 saja cukup. Usah 1000, 1 saja. 1 malaikat menghadapi 1000 itu sebentar saja. Diginiin aja sayapnya, terbang semua itu. Jadi ikut sertanya malaikat itu hanya bahagian dari memberikan ketenangan, ketentraman, sehingga tidak harus full pol-polan ikut, tapi ya 1-2 peristiwa diperlihatkan bahwa memang malaikat menolong. Seperti yang dilaporkan tadi, sedang ngejar, belum lagi kena udah potong kepalanya, berarti ada yang motong. So, memang tentu saja para sahabat mantap hatinya, tidak khawatir ya bahwa mereka akan kalah karena dibantu oleh 1000 malaikat. Dijelaskan pada ayat selanjutnya apa saja bantuan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama, rasa mengantuk. Id yughashikumun nu'asa amanata minhu. Satu itu. Ingatlah tatkala dalam suasana perang Badar itu Allah membuat kalian mengantuk. Padahal suasananya bukan bikin orang mengantuk, bikin orang tidak bisa tidur malah. Karena mengantuk atau tidak itu tidak bisa diusahakan. Datang nggak diundang, ya, diundang nggak mau datang. Apa bisa kita perintahkan kepada mata, tidur? Nggak bisa. Walaupun pikiran kita menyatakan tidur, matanya nggak mau tidur. Ngantuk pun juga nggak, apalagi tidur. Tapi ada saatnya kita berusaha susah payah untuk tidak tidur, malah ngantuk. Seperti mendengarkan khutbah Jumat. Ya udah susah payah berniat tidak tidur, tapi tidur dia. Atau mendengarkan pengajian. Ya. Tapi banyak juga orang malam hari udah pergi atas tempat tidurnya, udah baca doa, udah zikir, dan teman di sampingnya sudah
tidur berjam-jam dia masih belum bisa tidur. Nggak bisa. Manusia tidak bisa memerintah matanya tidur atau tidak, ngantuk atau tidak. Nah, biasanya yang mengendalikan adalah pikiran. Kalau pikirannya nggak tenang, banyak masalah, itu biasanya sulit tidur. Ada juga yang nasihat, jangan pikirkan. Bagaimana melarang jangan mikirkan? Dia langsung terpikirkan. Lupakanlah, jangan pikirkan. Gak bisa. Kalau dialihkan mungkin bisa. Kadang-kadang oleh dokter dinasihati, bukan jangan berpikir, tapi bayangkanlah, pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan pada masa yang lalu. Jadi kalau matanya nggak bisa tidur malam hari, nah ingat-ingatlah peristiwa-peristiwa yang menyenangkan pada masa yang lalu. Apa ingat makan durian dengan ketan? Atau ingat dulu waktu remaja dulu? Atau ingat baru menikah dulu? Nah, diingat yang indah-indah saja terus malah tertidur. Nah, tapi kalau diingat besok utang belum dibayar, sudah ditagih, sudah berapa kali SMS dari tadi datang, nah itu nggak bisa tidur itu. Ya. Coba bayangkan, sudah diketahui musuh 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap, apalagi dari mata-mata yang mengintip sudah diketahui siapa saja yang datang, ya. Jadi mata-mata yang dapat ditangkap, ya. Jadi ada mata-mata yang memata-matai pasukan Nabi bisa ditangkap oleh sahabat. Nah itu ditanya siapa saja yang datang. Dijawab Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Ini dua bersaudara ini, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Siapa lagi? Abul Bakhtar bin Hisham, Hakim bin Azam, Naufal bin Khuwailid, Al-Haris bin Amir, Tu'aimah bin Adi, An-Nadar ibn Haris, Zam'an bin Aswad, Amir bin Hisham atau Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan disebutkan lagi nama-nama itu. Mendengar itu Rasulullah memberikan komentar, ini Mekah yang datang. Mekah telah mengirimkan seluruh buah hatinya. Itu komentar Nabi. Yang datang ini Mekah, dan Mekah telah mengirimkan seluruh buah hatinya. Jadi para sahabat wajar saja kalau dengar itu bisa gentar, ya. Kalau dipikirkan malah nggak bisa tidur. Tapi oleh Allah diberi pertolongan ngantuk. Nah, jadi tidak tidur ngantuk. Kalau ngantuk itu kan pendahuluan untuk tidur. Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Nomor 2, pertolongannya hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Dan diturunkan oleh Allah untuk kalian itu hujan dari langit. Sehingga Habab bin Munzir yang tadi mengusulkan di samping sumur yang sudah ada, kita lagi gali lagi tempat sumur untuk menampung kalau nanti turun hujan, dan turun betul. Nah, sehingga tempat-tempat penampungan air penuh, sumur-sumur yang dibuat penuh. Untuk apa air itu? Liyutahhirakum bihi, untuk bisa mensucikan kalian, bisa mandi, bisa berwudu. Padahal padang pasir, airnya sulit. Wa yudhiba ankum riddas syaitan, untuk membuang kotoran setan. Ya biasanya kalau nggak ada air kotor, kering kotor, nah itu bisa mengundang syaitan. Nah, syaitan suka di tempat-tempat yang kotor.
Maka orang Islam itu tidak boleh kotor, harus bersih. Waliyarbita ala qulubikum, dan untuk mengikat atau memperkuat hati kalian. Sebab kalau air tersedia, yang sudah diceritakan, ada juga sahabat walaupun dalam suasana perang, malam-malam mimpi basah. Nah, masih ada yang mimpi basah. Mimpi basah, terus air banyak, mandi. Beruduk pakai air, nggak usah tayamum. Sehingga itu memantapkan hati. Bisa minum sepuasnya. Wa yusabbita bil aqdam, dan memperkokoh kaki. Karena kalau debu terus berjalan itu tidak bagus, bisa bahkan kakinya bisa terbenam di padang pasir. Tetapi begitu ada hujan semalam, kalau di riwayat itu dikatakan turun hujan itu tengah malam. Nah, besoknya siang berperang, tanahnya sudah mengeras karena kena hujan. Sementara dari pihak musuh di sana, mereka tidak bisa menampung air karena tanahnya lebih keras, tidak ada sumur-sumurnya, dan airnya walaupun hujan, airnya mengalir saja. Kemudian diceritakan bantuan selanjutnya, id yuhi rabbuka ilal malaikati. Ingatlah tatkala Allahmu, Tuhanmu, mewahyukan kepada malaikat supaya disampaikan apa perintahnya, anni ma'akum, Allah selalu bersama dengan kalian. Ini yang akan disampaikan. Jadi kalau Allah bersama, mendengar, melihat, pasti membantu. Fasabbitul ladzina amanu, mantapkanlah hati orang-orang yang beriman itu. Di hati orang beriman tidak ragu lagi, mantap, kokoh, kuat, optimis, menang. Enggak ragu. So keraguan-raguan itu melemahkan. Sebaliknya, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kata Allah melalui malaikat tadi, akan aku masukkan atau aku campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu perasaan takut, ragu, takut. Jadi ada takutnya, ru'ba. Padahal mereka banyak, jumlahnya lebih besar, tapi ada rasa takut. Enggak mantap, karena memang enggak ada ideologinya. Kenapa umat Islam yang 300 orang itu mantap, kuat hatinya? Karena dia berperang dengan sebuah cita-cita, dengan ideologi karena Allah. Sementara orang-orang musyrikin, apa ideologinya? Apa yang mereka perjuangkan? Nggak ada yang mereka perjuangkan. Hanya nafsu untuk mengalahkan. Hanya nafsu untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalaupun ada yang mereka bela keyakinan, ya keyakinan yang salah, yang batil, yaitu kemusyrikan, membela berhala-berhala. Jadi memang dalam perang apapun ideologi itu sangat menentukan. Tidak usah perang, dalam kehidupan sehari-hari saja. Orang yang berjuang hanya untuk harta, kalau nggak dapat harta lemes dia, stres dia. Orang yang hanya berjuang untuk mencari jabatan, kalau kalah nggak dapat jabatan, bisa masuk rumah sakit jiwa dia. Tapi kalau orang berjuang untuk kebenaran, memperjuangkan cita-cita, biasanya dia tidak mengenal kata lelah. Nafasnya panjang. Ya. Nggak ada orang mau bersusah payah ngurusi sekolah, ngurusi panti asuhan, ngurusi masjid, ngurusi masyarakat, bantu orang miskin. Nggak ada orang yang mau bersusah payah kalau bukan didorong oleh keyakinannya, oleh ideologinya, oleh akidahnya. Malah dia bisa habis-habisan, tidak hanya tenaga, pikiran, tapi juga bisa hartanya.
Nah kemudian dalam suasana seperti itu umat Islam mantap, teguh pendirian, orang kafir mulai takut. Tam perintah fadribu fauqal a'naqi, pukul di atas tengkuk mereka ini. Artinya kalau perang waktu itu yang pakai pedang ya sasarannya ya leher, dipancung, dan mancungnya yang tepat, jangan meleset-meleset. So kalau mancung meleset, lawannya balik menyerang, bisa kena kita. Jadi harus sasaran sini fauqal a'naqi. Dan perang waktu itu ya memang memerlukan keberanian. Kalau sekarang orang perang ya orang penakut pun bisa perang, cuma dari jauh saja. Apalagi pakai rudal ya, tinggal di setel saja, ditentukan sasarannya, udah sambil minum kopi. Atau naik pesawat tempur, beraninya cuma dari atas, jauh-jauh dikunci, di lock. Tapi kalau sudah perang kota berhadap-hadapan, nah baru uji nyali. Apalagi dulu perangnya kan berhadapan betul. Jadi kita bisa membayangkan nih 300, tentu diatur posisinya. Yang depan ada yang pakai panah, ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang. Karena dalam riwayat itu yang bawa kuda cuma satu waktu itu. Yang perang naik kuda itu hanya Mikdad bin Amir, yang waktu ditanya di Wadi Zafran yang menyatakan kebulatan tekadnya itu, hanya dia sendiri yang bawa kuda. Yang lain jalan kaki saja perang. Padahal dalam perang padang pasir ya pasukan berkuda itu punya kekuatan beberapa orang itu. Karena dia tinggi di atas, nah dia apalagi bawa pedang yang agak panjang.